Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melenia. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1 dan sampai pertemuan ke-7. Baiklah, saya langsung mulai saja. Yang pertama, itu pertemuan pertama, itu keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang berwenang pengelolanya. Tujuan pembuatan sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Pertemuan kedua, keamanan sistem informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi. Pertemuan informasi biasanya disusun oleh pemimpin operasi berserta pimpinan ICT atau Information Communication Technology dengan pengarahan dari pimpinan organisasi. Yang pertama itu keamanan informasi, menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. 3. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan diadakan sistem informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi dimaksud untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu informasi. Yang keempat, pemisahan aktivitas antara pengembangan sistem, pengoperasian sistem, dan pemakaian sistem informasi. Kelima, untuk menjaga kestabilan sistem informasi, pemisah secara fungsional antara pengembangan sistem pengoperasian, sistem harian, dan pemakaian akhir pihak ICT, terutama bagian pengembangan sistem, tidak dibenarkan apabila ia menangani administrasi yang menyangkut keamanan sistem informasi. Pertemuan ketiga, jenis informasi. A. Arsip elektronik, arsip file, data file atau database. B. Dokumen untuk membentuk kertas, dokumen yang dicetak di atas kertas, dokumen yang ditulis tangan, foto, gambar berserta sketsa. Jenis informasi. Rekaman video, rekaman audio. D. Komunikasi, percakapan melalui HP, percakapan tatap muka, percakapan atau pesan melalui email, pesan melalui fax, pesan video, pesan instan, SMS. Risk analysis merupakan cikal bakal pembuatan kebijakan keamanan sistem dari setiap organisasi. Risk analysis melibatkan penentuan apa yang harus diprioritaskan dan dikontrol oleh organisasi. Bagaimana cara memproteksi dan mengontrolnya. Prioritas. Pertemuan keempat, tanggung jawab personal. Tanggung jawab setiap karyawan. 1. Pengetahuan secara saat untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku, melaporkan keadaan atasan apabila mengetahui kejanggalan atau kekurangan dalam hal keamanan. 3. Memastikan agar semua informasi yang sensitif mengenai perusahaan tidak akan disebarluaskan untuk yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 4. Setelah penerima password mengganti langsung dan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Tanggung jawab manajer. A. Memastikan bahwa semua karyawan bawahan mengetahui tanggung jawab mereka dan peraturan keamanan sistem yang informasi yang berlaku serta monitor. Memastikan agar staf bagiannya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab
mereka untuk keamanan informasi. C. Memastikan agar karyawan bawahannya mendapat akses ke sistem sesuai dengan fungsi yang mereka emban. D. Memastikan pemisahan tugas atau pekerja karyawan. E. Memastikan agar setiap personal mengetahui bagaimana cara keamanan fungsi yang telah diintegrasi. F. Bertindak cepat dan tepat waktu. G. Memastikan agar perusahaan tidak tergantung pada suatu orang yang setiap kerja utama. Pertemuan kelima yaitu logical dan kontrol password. Logical sesuai adalah pengontrolan dengan pertolongan software aplikasi tertentu terhadap pengaksesan pemakai sesuai kewenangan untuk dapat mengakses data informasi. Tujuannya itu melindungi data informasi yang bersimpan di pusat komputer dari perusahaan untuk menghancurkan yang dilakukan baik sengaja atau tidak, menghindari dari mendeteksi perubahan terhadap informasi yang telah oleh pihak yang berwenang, serta menjaga informasi agar tidak disebarkan ke pihak lain. Aplikasi logical security. Yang pertama user ID, kedua password, 3 access level, 4 close menu. Tolak ukur dalam logical security. Yang pertama, periksa dan pastikan user akun terdaftar. Yang kedua, periksa user profil yang terdaftar, mengidentifikasi pemilik user. Yang keempat, menyediakan user GUS. Yang kelima, periksa pastikan akun polis sesuai. Keenam, memastikan pergantian password dan kurun waktu tertentu. Memastikan password yang sama tidak dapat digunakan lagi. Memastikan workstation hanya digunakan sesuai jam kerja. Ada backup file dan directory yang hanya dimiliki administrator. Pertemuan kelima itu physical security. Physical security atau keamanan fisik membahas ancaman, kerawanan, dan bertindak yang dapat diambil untuk memberi perlindungan fisik sumber daya informasi sensitif. Sistem keamanan fisik mengacu pada tindakan diambil perlindungan sistem gedung, instruktur pendukung yang terkait terdapat ancaman hubungan. Pertemuan ke-7 adalah prosedur program dinamis inovasi teknologi sebagai alat pendukung mengganti sistem lama. Perubahan prosedur yang berlaku, pemakaian pengontrolan terhadap aktivitas, perubahan terhadap sistem yang dimiliki risiko. Tujuan utama prosedur itu adalah melindungi agar perusahaan tidak mengalami kerugian ketidakakurat yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan saat pemrosesan perubahan program. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan perkataan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.